Mari Bapak Ibu, kita akan memulai pra-ibadah pagi hari ini. Kita akan memberikan pujian yang termanis bagi Allah, Allah yang hidup, yang mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Terima kasih Yesus. Aku hendak bermazmur bagimu
Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini adalah satu kesempatan yang indah. Kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Yang di atas shalom. Semuanya sudah siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Semuanya sudah siap? Yang siap menyembah Tuhan boleh kasih aplaus yang luar biasa buat Allah kita yang begitu baik. Karena sepanjang minggu ini Tuhanlah yang menyertai, memberkati saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, sekalipun jalan-jalan Tuhan tidak mampu terselami, tapi satu hal, kita mau tetap percaya bahwa kita punya Allah yang baik. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Jalanmu tak terselami. Haleluya. Oleh setiap hati kami.
Kami sadar hanya Engkau Allah, Allah yang layak terima segala puji dan sembah. Kalau keadaan kami baik sampai saat ini, bukan karena kuat hebatnya kami Tuhan, bahwa semua karena anugerah-Mu. Dan apabila keadaan kami hari ini pun tidak baik, kami mau tetap berkata Engkau baik. Sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar, dan tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal. Terima kasih kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa baik seperti Engkau. Amin. Kami semua menikmati, mengalami kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu. Dan pada pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami. Kami siap menyembah Allah yang maha tinggi. Kami siap menyembah Allah yang maha hidup. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna atas kami. Dan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua jemaat yang luar biasa, sama-sama kita mau katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, biarlah segala lidah mengaku Yesuslah Tuhan, langit dan bumi. Pujilah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Mari serukan sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin.
masih tetap sukacita, yang percaya bahwa Allah kita dasar dan amin, bisa berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Ya, haleluya. Sebab dialah satu-satunya Allah, gunung batu. Angkat tangan buat kita semuanya. Sebab hati kami percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hati kami mau percaya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sayangmu tak pergi dariku. Mari katakan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Engkau kekuatan kami, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sayangmu tak pergi dariku. Yes, Engkau dahsyat buat kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk Bapak. Pujian terakhir bukan hanya pujian biasa Bapak Ibu. Melalui pujian yang terakhir ini, Allah peduli, Tuhan berfirman, Tuhan mau nyatakan buat Bapak Ibu dan saya, bahwa dalam keadaan apapun,
Dia akan tetap peduli apapun masalah saudara. Tuhan tidak akan pernah izinkan Bapak, Ibu, dan saya menghadapi masalah sendiri seperti yatim piatu. Bahkan dulu Dia berfirman kepada saya, jangan takut anakku. Di situ saya berpegang teguh, saya percaya bahwa Dia Allah yang peduli tanpa memandang bentuk dan rupa. Yang percaya, saya rindu kita akan nyanyikan pujian ini dengan iman. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
Kami rindu pada saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah memuliakan, meninggikan nama Engkau. Dan kami sadar apabila sebentar kami akan mendengar kebenaran firman, Roh Kudus mampukan kami agar supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Karena kami sadar Tuhan, kami tidak mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dan akal kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau menyerah dan berserah kepada Engkau. Biar Engkau yang berjalan di muka kami, itu yang meratakan jalan hidup kami. Sebab kami tahu hanya kepadamu tumpuan dan harapan kami bisa terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami dan berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar, menyimpan dan melakukan itu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Pada kesempatan pagi hari ini masih di dalam rangka keluarga. Saya ingin bersama-sama dengan saudara membaca firman Tuhan. Kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama dan selanjutnya. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tiada bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Saudara-saudara, pernyataan seperti itu langsung dijawab oleh Abraham. Tuhan, saya tidak punya anak. Dan dia tahu siapa dia. Dia sudah berusia 99 tahun, saudara. Sedangkan istrinya 90 tahun. Dunia medis mengatakan kalau sudah 99 tahun Abraham, itu sudah mati pucuk. Sedangkan istrinya sudah menopause. Jadi jelas tidak mungkin dia bisa melahirkan. Tetapi Tuhan mengatakan kamu pasti akan mempunyai anak. Saudara-saudara, karena dia tahu bahwa tidak mungkinlah. Tetapi perkataan Tuhan itu adalah ya dan amin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudara, jadi firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 1 ayat 37, ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau saya baca di dalam Kejadian 18 ayat 14, firman Tuhan juga mengatakan demikian. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki.
Apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan, saudara-saudara. Sehingga pada saat itu Abraham tidak bisa berbicara, tidak mau berdebat lagi dengan Tuhan, karena dia tahu persis siapa Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Pada saat itu Abraham tinggal yakin dan percaya apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan digenapi. Kenapa dia bisa mengatakan demikian? Karena dia tahu persis siapa Tuhannya. Dia terlalu dekat dengan Tuhan. Seorang gembala itu akan didengar dan diperhatikan oleh gembala-gembalanya kalau dia mengatakan atau menyuruh sesuatu kepada domba-domba itu. Demikian juga dengan Abraham, karena Abraham itu dekat sekali dengan Tuhan, sehingga dia bisa merenungkan bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Saudara-saudara, sekalipun secara medis tidak mungkin itu bisa, tetapi dia masih tetap yakin dan percaya. Ya. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir dan takut kalau Tuhan mengatakan jangan takut, sebagaimana kesaksian daripada Susi tadi. Ya. Dia tahu persis bahwa Tuhan itu bukan hanya mendengar doa kita, tetapi Tuhan itu mendengar dan menjawab segala permintaan doa kita. Tuhan pada saat berhadapan dengan Abraham, Tuhan menghendaki agar supaya dia itu akan menjadi keluarga yang besar. Oleh karena itu saudara-saudara, pada saat itu apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Abraham, dia percaya 100%, dia tidak ragu-ragu. Oleh karena itu apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Abraham diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan, saudara-saudara. Nah, kalau apa yang dikatakan tadi, setelah usia 100 tahun Abraham lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Jadi dia yakin dan percaya bahwa dia akan menjadi keluarga yang besar, karena pada waktu itu dia disuruh menghitung bintang di langit. Dia tidak bisa, dia katakan tidak bisa Tuhan, karena terlalu amat sangat banyak. Dan Tuhan mengatakan seperti itulah nanti akan keturunanmu. Oleh karena itu tadi kan dia mengatakan tidak mungkin karena dia tidak punya anak. Bahkan dia mengatakan paling-paling seluruh kekayaan dan harta saya wariskan kepada ini loh, Eliezer, ya, namanya pembantunya itu Eliezer orang Damsyik. Tapi Tuhan tetap mengatakan kamu pasti akan mempunyai anak, saudara-saudara. Dan ternyata benar. Dan pada waktu itu dia percaya Tuhan janjinya pasti digenapi. Dia akan menjadi orang yang mempunyai keluarga yang begitu banyak. Saudara-saudara, begitu luar biasa Tuhan itu mengasihi akan Abraham. Dan pada waktu anak ini tumbuh berkembang dengan baik, rasa aman dan nyaman itu benar-benar dirasakan oleh Abraham. Saudara, belum pernah dia bisa merasakan satu sukacita dan damai sejahtera seperti ini pada saat dia memperoleh anak Ishak ini. Luar biasa memang. Tumbuh berkembang dengan baik, lucu, sehingga ada sukacita yang luar biasa. Namun saudara-saudara, pada satu ketika Abraham dilihat iman, seberapa iman daripada Abraham, maka Tuhan mencobai dia. Ya, saya akan ajak saudara membaca di dalam
Kejadian pasal yang ke-22. Ayat yang pertama. Abraham dicobai, diuji Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pertanyaannya, apakah pada waktu Tuhan mengatakan seperti itu, respon daripada Abraham itu marah, menolak, ataukah taat? Saudara-saudara, ternyata di luar dugaan kita sebagai orang yang berpikiran, tentunya dia akan mengatakan menolak atau marah. Karena apa? Janji Tuhan kan dia akan mendapatkan anak, dan anak cucunya itu berkembang luar biasa, ya, seperti bintang di langit. Tapi kenapa pada saat itu kok tiba-tiba Tuhan mengatakan korbankan anakmu Ishak yang engkau kasihi, ya, sebagai korban bakaran? Tetapi pada saat itu Abraham menyadari, dia tidak terus berlambat-lambat lalu berpikir dengan akal pemikirannya sendiri. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seandainya dia berlambat-lambat, maka saya percaya bahwa dia pasti berubah. Dia akan mengatakan, kenapa Tuhan? Kok Tuhan menjanjikan sebagai keluarga besar nantinya saya, kok tiba-tiba Tuhan menyuruh Ishak dikorbankan? Berarti dia kan tidak punya anak lagi, saudara-saudara. Tetapi tidak seperti itu. Abraham yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin, sehingga dia tidak berlama-lama untuk berpikir, tapi dia langsung pada saat dia sampai ke rumah. Ayat yang ketiga saya akan bacakan kepada saudara. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah jumlah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi dia tidak tunggu waktu. Kalau dia mulai tunggu waktu, pasti akan berubah. Karena secara manusia itu tidak mungkin janji Tuhan itu ya dan amin. Kok janji Tuhan kok berubah? Tapi bagi Abraham, dia tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik, sehingga dia pagi-pagi benar mempersiapkan diri, ya. Sehingga pada waktu itu luar biasa, sudah dipersiapkan semua. Tapi yang menjadi masalah dan luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan, yaitu pada waktu ayat yang ke-7, saudara. Ayat yang ke-7, Kejadian 22 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Kira-kira saudara bisa mengucapkan apa yang akan saudara lakukan terhadap anak saudara yang saudara kasih? Saya yakin pada saat Ishak
bertanya seperti itu, maka Abraham menjadi blank. Dia tidak bisa menjawab apa yang harus dia kerjakan. Apa dia mengatakan, ya nanti kamu akan saya jadikan sebagai persembahan kepada Allah? Tidak mungkin, saudara. Wong dia percaya bahwa Tuhan itu akan membuat keluarganya Abraham itu besar. Tapi kok tiba-tiba seperti itu. Dan yang tanya itu anaknya yang dikasihi, dan dia ingin tanya kepada Abraham bagaimana jawaban Abraham itu. Saat itu blank, saudara. Tidak semudah dengan ayat yang kita baca seterusnya ini nanti. Tapi dia tidak bisa jawab. Tetapi pada waktu itu saya renungkan, ternyata saya melihat dan menemukan jawabannya, saudara-saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-19b dan 20. Firman Tuhan berkata demikian. Matius 10 ayat 19b mengatakan demikian. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Luar biasa. Saat dia tidak mampu menguraikan dengan kata-kata apa yang harus dia jawab kepada anaknya, pada saat itu Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Bukan hanya hikmat kepada Abraham, tetapi Tuhan sendiri yang memberitahukan, ini loh kamu harus bicara seperti ini. Ini kan luar biasa, saudara-saudara. Sehingga pada saat itu kita tahu lalu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-20 ayat yang ke-8 ya, Kejadian 22 ayat yang ke-8. Lalu begitu mudah apa yang dikatakan oleh Abraham. Dikatakan saut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara-saudara, pada saat Abraham mendapatkan hikmat dari Tuhan dan Tuhan menyuruh seperti ini, dia ucapkan, maka mereka tenang semua. Setelah sampai di tempat tujuan di mana nanti Ishak akan dikorbankan, dia tidak melawan akan Abraham. Semua berjalan dengan baik dan mulus. Itu semua karena apa? Karena kuasa Tuhan menyertai akan Abraham, saudara-saudara. Tapi apa yang dikatakan Tuhan, dia hanya mencobai apakah Abraham itu sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu akan membuat dia menjadi keluarga besar atau tidak. Itu pilihan. Tapi ternyata Abraham dengan tenang, tanpa ragu-ragu, dia mengambil satu kesempatan untuk membawa akan Ishak ke tempat yang ditetapkan Allah untuk sebagai korban bakaran, saudara-saudara. Dan selanjutnya sampailah mereka ke tempat, Kejadian 22 ayat 9, saudara. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Di situ disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ishak pada waktu itu dia tidak membantah. Loh, katanya Tuhan sendiri yang menyediakan domba itu. Tapi kenapa kok saya yang dia? Tidak.
semua bisa berjalan dengan mulus tanpa ada pemberontakan, saudara-saudara. Dan ini semua karena anugerah kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan hanya ingin mencoba bagaimana reaksi daripada Abraham pada saat itu. Tetapi Abraham tetap yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin, saudara-saudara. Lalu ayat yang ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Karena yang berjanji itu bukan manusia. Kalau kita sebagai manusia, janjinya orang bisa tidak ditepati. Ya. Oleh karena itu saya katakan kalau saudara berharap dan mengandalkan Tuhan, itu tidak akan pernah dikecewakan. Tetapi kalau saudara mengandalkan manusia, itu saudara seringkali dikecewakan. Karena apa? Karena memang manusia itu tidak bisa menepati janjinya. Tapi kalau Tuhan, janjinya adalah ya dan amin, saudara-saudara. Tapi jangan kita kalau sudah sungguh-sungguh yakin bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, saudara jangan dikacaukan dengan apa yang saudara pikirkan menurut akal pemikiran saudara sendiri. Bagaimana keluarga yang akan diberkati oleh Tuhan luar biasa, tetapi dia mengatakan mosok iso aku wong dodolanku ngene tok. Dia tidak yakin kalau Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Itu sangat mungkin. Dia berkata, wong dodolaku cuma gorengan, anakku loro. Dia punya kios, tapi seberapa kalau dia mau sekolah ke luar negeri? Dia dibatasi dengan akal pemikirannya sendiri. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Kalau Tuhan berjanji, itu pasti akan digenapi. Dan orang ini seharusnya dia menyerah dan berserah. Wong jual tempe goreng itu saja, dia bisa menghidupi anak-anaknya. Ya. Kalau dia yakin dan percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih indah dan mulia, kalau dia berserah dan menyerah kepada Tuhan. Ternyata dia tidak mau. Ya sudah, akhirnya dia tidak dapat kesempatan untuk melihat karya Allah yang agung dan mulia di dalam kehidupannya. Anak-anaknya tidak bisa sekolah ke luar negeri. Padahal cita-citanya ada, tapi dia tidak yakin bahwa Tuhan itu mampu dan bisa melakukan itu. Oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita, saudara. Kalau saudara yakin dan percaya, saudara menyerah dan berserah kepada Tuhan, Dia yang berjalan di muka saudara, itu yang meratakan jalan kehidupan saudara. Sehingga keluarga yang akan dibentuk oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara, itu saudara aminkan. Maka saudara akan melihat bahwa sebenarnya apa yang dipikirkan manusia itu tidak mampu menjangkau apa yang akan dikehendaki Tuhan dalam hidup saudara. Kalau itu saudara kerjakan dengan baik-baik, maka saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah berubah.
zaman Adam dan Hawa. Ya, Adam itu bukan dilahirkan oleh seorang ibu loh, saudara. Adam itu hanya Tuhan mengambil tanah, ya, dibentuk sedemikian rupa dan dihembusi dengan nafas Tuhan. Jadilah manusia pertama. Hawa, untuk menjadikan Hawa sebagai penolong Adam disuruh tidur sejenak, tulang rusuknya diambil, lalu dijadikan Hawa. Mungkinkah itu terjadi dalam hidup kita? Tidak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita. Kalau saudara percaya dengan iman, apa yang dikehendaki Tuhan pasti terjadi. Karena bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Mari kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama tundukkan kepala, kita meresponi firman Tuhan. Betapa baiknya Tuhan memikirkan tentang kehidupan kita. Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan, Engkau tidak mengadakan kami atau menghadirkan kami di dunia ini hanya begitu saja. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau merencanakan sesuatu yang baik tentang kami. Bahkan juga Tuhan, tentang masa depan kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan semua yang Kau percayakan kepada kami Tuhan, tidak pernah ada yang Kau sia-siakan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau Engkau memberkati Abraham, kalau Engkau memberkati dia Tuhan, di dalam segala masa yang sulit, masa yang tua, masa yang tidak mungkin, maka hal yang tidak mungkin yang sama itu juga Tuhan akan terjadi dalam hidup kami, asalkan kami percaya dan bersandar kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, rencanamu tidak ada yang gagal dalam kehidupan kami. Kami melihat Tuhan, apa yang terjadi sekarang adalah suatu kenyataan. Tetapi kami percaya Tuhan, apa yang Kau taruh di dalam hati kami adalah suatu harapan. Harapan yang Tuhan berikan, yang tidak pernah pudar ya Tuhan Yesus. Tetapi suatu harapan yang diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kami percaya, suatu hari nanti Engkau akan menyatakannya itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat firman-Mu ini Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan Yesus, tambah-tambahkanlah iman percaya kami untuk bersandar dan berharap kepadamu. Apa yang tak mungkin bagi kami percaya itu mungkin bagimu Tuhan. Dan tidak pernah Engkau menelantarkan kami, ataupun Engkau tidak membiarkan kami ya Tuhan, tapi Engkau selalu memelihara kami baik-baik Tuhan, dari hari datang kepada hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu semua supaya baik-baik keadaannya ya Tuhan, dan senantiasa bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menerima berkat-berkat firman-Mu ini untuk kami bawa pulang ke rumah kami. Haleluya. Amin. Mohon kesabaran untuk beberapa hal yang ingin disampaikan dalam warta jemaat. Tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah pada siang hari ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Silakan. Ada?
ada yang baru pertama kali hadir, silakan. Ada di sayap kiri saya tadi, ada beberapa brother. Berdiri, silakan. Iya. Oke, silakan berdiri. Ada sister di atas. Oke, tidak ada yang mengaku. Ya, ada beberapa penekanan dalam warta jemaat. Yang pertama, berita duka terlebih dahulu kami ingin sampaikan. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Budi Sutrisno. Dalam usia 86 tahun, beliau ini adalah papa mertua dari Bapak Pendeta Yesaya Susilo, salah satu hamba Tuhan kita yang melayani di TPI Delta Sari, Sidoarjo. Meninggal hari Selasa tanggal 12 dan telah dimakamkan hari Kamis tanggal 14 di rumah duka Tiong Ting Jebres Solo. Iya. Seluruh keluarga besar Isa Al-Masih, keluarga besar Gereja Isa Al-Masih menyampaikan simpati yang mendalam, disertai doa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami menyampaikan selamat atas kelahiran anak Jefniel Percival Kurniawan, putra pertama, anak pertama dari Bapak Ibu Albert Kurniawan dan Ibu Florencia Liliani Putri. Apakah hadir? Tidak ada. Iya. Selamat. Kemudian terhitung mulai tanggal 10 September Gereja Isa Al-Masih Kudus menerima tenaga pelayanan dari mahasiswa Abdiel yang mengadakan pelayanan akhir pekan. Ya, beliau bernama Warren Christopher. Apakah Bro Warren ada? Ya, kamera shoot. Ya, lighting shoot ke beliau. Ya, ini dia Warren yang akan melayani di akhir pekan, di setiap akhir pekan selama beberapa bulan di tempat ini, menyampaikan selamat untuk Bro Warren. Kateksasi baptisan air bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan mengikuti baptisan air sudah dimulai. Besok Selasa menjadi pertemuan pertama kateksasi baptisan. Silakan yang akan bergabung untuk hadir dalam kelas-kelas kateksasi yang ada. Kemudian dukung dalam doa untuk acara peneguhan pengurus API DPC Kudus hari Selasa tanggal 19 di tempat ini jam 10. Untuk persekutuan doa wilayah, saudara bisa ikuti informasinya di warta jemaat baik digital maupun fisik yang sudah ada. Kemudian ditekankan, dihimbau kepada youth atau RBK untuk hadir besok hari Sabtu tanggal 23 September akan diadakan ibadah memperingati ulang tahun RBK Youth yang ke-44. Acara diadakan di tempat ini, ruang ibadah lantai 2 jam 6 sore. Sekali lagi silakan hadir youth, remaja, pemuda di acara ini bersama-sama dengan Youth RBK Gereja Kudus. Sekali lagi besok Sabtu tanggal 23 jam 6 sore di lantai 2. Informasi ini sekaligus meralat dari info yang tercetak di warta jemaat secara fisik. Jadi sekali lagi ditekankan besok Sabtu jam 6 bukan jam 5, dan di ruang ini, ruang utama lantai 2 bukan lantai 1. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Yang merasa berulang tahun silakan bangkit berdiri. Iya, bersama-sama. Iya, ada Cece di sini. Ada lagi? Hah? Ada? Siapa? Siapa ini banyak nih? Yohanes, Yosa. Ya, ada lagi?
Yang berulang tahun, silakan angkat tangan bersama saya. Ya, oke. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk yang berulang tahun, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sungguh alangkah baik dan luar biasa pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Engkau izinkan kami boleh melewati hari-hari kami ini, anugerah demi anugerah, berkat demi berkat. Engkau nyatakan kepada kami untuk melihat secara nyata pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, hingga kembali kami boleh mengingat hari jadi kami. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam beberapa pekan kemarin. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa itu senantiasa terulur untuk menyatakan berkat-Mu ya Bapa secara spesial di hari spesial mereka. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau, mengaruniakan kepadamu karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, cita-cita perjalanan cintamu. Apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan dibuat berhasil, dan nama Tuhan semata yang ditinggikan dan diagungkan. Hidup yang diberkati menjadi hidup yang memberkati bagi orang lain. Hidup menjadi semakin bermakna bagi orang-orang yang ada di sekitarmu, karena cahaya kemuliaan Kristus dinyatakan di dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima untuk dapat menikmati pertolongan Tuhan setiap saat. Bahkan mujizat demi mujizat dinyatakan di dalam hidupmu sesuai dengan iman percayamu. Tuhan memberkati engkau. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memelihara hidupmu, menjaga dan melindungi dan memberkati engkau, menyertai perjalanan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kong Lukas untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah pada hari ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang menjadi janji-Mu itu akan berlaku dalam hidup kami kalau kami mengimani dengan sungguh-sungguh, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kalau Engkau sudah memberkati kami sehingga memungkinkan kami pada hari ini bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan, demikian juga dengan perpuluhan-perpuluhan yang sudah diberikan, kami tahu bahwa itu semua karena berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan kami bisa bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami sehingga boleh berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak tinggal diam, tapi Engkau juga akan memberkati kami dengan berkelimpahan, supaya nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.